Gagal bagi saya itu kan sebagai kesempatan ya. Kesempatan kita untuk melihat kembali apa yang kita lakukan dan dari situ kita menyadari, oh berarti aku ada yang kurang di sini. Maka aku harus memperbaiki dan aku harus bangkit lagi dari situ. Ini kalau dari perjalanan Romo, tadi kan ketika mulai masuk seminari perjalanan sampai menjadi seorang Romo dan banyak naik turunnya saya nggak tahu nih, saya kan awam sekali gitu, saya juga sebagai seorang Muslim gitu kan, saya kan nggak tahu dalamnya seperti apa perjalanannya, apa yang dipelajari dan naik turunnya seperti apa. Cuma dari perjalanan Romo setelah mulai masuk dan mulai belajar itu ada nggak momen-momen di mana terus di tengah jalan masih ada keraguan, muncul keraguan lagi, atau mungkin momen saat down juga mungkin gitu, ada nggak momen-momen seperti itu gitu? Pasti ada ya. Karena itu sebagai dinamika dalam hidup kita sebagai pribadi manusia ya. Kita, saya rasa nggak hanya Roma pun pasti akan mengalami itu yang namanya kalau kami biasanya bahasanya kan desolasi itu kekeringan sehingga itu kan menimbulkan ketidaksemangat, nggak semangat, lalu males, bisa jadi kan seperti itu. Nah itu kan kita makanya ada pembinaan. Adanya yang tadi rekoleksi, ongoing formation bagi para Romo, ada pembinaannya dari usia jadi Romo 0 tahun sampai 5 tahun. Itu ada pembekalan apa. 6 tahun sampai 10 tahun ada pembekalan apa. Kemudian 11 sampai 16 tahun. Lalu 17 sampai 25 tahun misalnya. Jadi itu kami ada pembekalan itu. Lalu ada kebersamaan namanya ongoing formation ya. Jadi ongoing formation. Jadi ya semacam ini loh, diisi lagi lah gitu, istilahnya dicas. Gitu. Jadi dikasih misalnya contoh ongoing formation yang pernah saya dapatkan nih. Kita belajar karena sebagai seorang Romo kita diberi kursus manajemen supaya bisa mengelola paroki di mana kita ditugaskan dengan baik. Itu. Lalu tentang keuangan, diajarin tentang supaya tahu mengelola keuangan. Jadi tidak hanya sekedar kita itu, oh ada ini Romo proposal ini tanda tangan nggak hanya sekedar tanda tangan aja gitu, tapi ngerti ini apa sih gitu. Dan Romo ngambil magister keuangan juga kan? Iya, gitu. Kemudian pernah juga berkaitan dengan psikologi. Gitu. Karena apa? Selain berguna untuk diri kita, tapi juga berguna ketika kita mendampingi umat. Kan gitu. Jadi pembekalan itu yang kita dapatkan. Sehingga nggak bosen, kemudian juga nggak mengalami kekeringan tadi. Ya. Gitu. Jadi ada yang baru juga gitu. Terus juga kita ada rekreasi bersama, ya 2 tahun sekali kita pergi bersama jalan-jalan, romo-romo. 2 tahun sekali itu lama loh. itu yang, standar saya bukan, mungkin ya. Itu yang bersama, yang bersama keseluruhan. Tapi karena kan gini, tahun ini kita retret bersama, tahun depan rekreasi bersama. Tapi di dalam bukan berarti besok tahun depannya nggak retret, tetap retret, tapi tidak difasilitasi oleh jadi silahkan diatur sendiri-sendiri. Bisa sama angkatannya, letengnya gitu ya, bisa sama teman-temannya sendiri lah gitu. Gitu. Terus yang bersama, jadi yang bersama itu yang kita diatur. Itu kalau yang lain mau, aku besok pas yuk kita kosong waktunya, yuk kita pergi, ya itu diatur sendiri. Itu tapi yang ada kebersamaannya itu begitu. Jadi tahun ini retretnya bersama. Tahun depan retretnya sendiri-sendiri, diatur masing-masing angkatan misalnya gitu. Terus rekreasi bersamanya. Gitu. Nah, seperti itu yang supaya apa ya?
ada dinamika yang tadi ini bisa saling meneguhkan kan gitu. Kita saling sharing. Terus ada pertemuan-pertemuan 2 bulanan itu pastoral. Semua romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta itu kita kumpul bareng. Sharing, ada pembekalan dari Bapak Uskup lah gitu ya. Ada ini informasi yang harus disampaikan ke semua romo-romo itu. Terus ada temu pastoral itu TEPAS. Itu setiap tahun pasti ada. Selama 4 hari kita ngumpul bareng merumuskan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta gitu. Sehingga gerak pastoralnya, gerak pelayanannya itu sama. Misalnya arah dasar 5 tahun yang lalu ya, sampai tahun ini itu kita amalkan Pancasila. Jadi sila pertama kita dalamin, tahun berikutnya sila kedua, tahun berikutnya tahun ketiga sila ketiga, tahun keempat gitu. Jadi itu supaya per tahun satu. Betul. Jadi itu nanti gerakan kegiatannya itu mengarah ke sana. Gitu supaya apa ya, kita mau kita diingatkan gereja harus bagian dari masyarakat, bagian dari negara. Kita harus mengingatkan di antara para romo ini juga, kita harus mengamalkan Pancasila nih. Supaya ingat kita, tidak hanya di sekolah, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan kepada umat juga harus diingatkan ini. Gitu. Kita harus mengamalkan ini menjadi dasar Pancasila kita, supaya tidak nanti diutak-atik gitu loh. Ya. Kita gereja punya tanggung jawab itu, kan gitu. Itu salah satu contohnya. Tantangan terberatnya apa, Romo, selama perjalanan? Tantangan sebagai seorang romo ya. Tantangannya itu ya ketika ada satu pergulatan antara kepentingan diri pribadi dengan ini pelayanan gitu. Kayak misalnya apa? Kalau misalnya nggak terlalu personal, kalau misalnya boleh. Ya misalnya antara kebutuhan, tapi sebagai contoh aja lah, misalnya langsung praktek di gereja, di paroki gitu ya. Ada tugas pelayanan yang harus tapi aku lagi jalan-jalan ya, aku lagi udah aku planning untuk jalan-jalan, rekreasi misalnya. Nah, ini kan kadang pergulatan gitu ya, antara kebutuhan pribadi kita, tapi ini ada pelayanan yang harus kita lakukan, harus kita jalankan kan gitu. Lalu juga yang kedua, ketika kita dalam hidup berorganisasi dengan pengurus gereja dan umat, ini kalau kita nggak bisa kerjasama ya akan berat nanti. Itu menjadi tantangan juga, karena kan sebagai seorang romo ini kan ya bagaimanapun juga kan sebagai pimpinan ya, lalu dituakan kan gitu. Ini kalau nggak hati-hati kan kadang kita otoriter jadinya, bermainnya kuasa. Jadi gitu. terkait dengan kepemimpinan juga ya. Iya. Jadi itu kalau kita nggak hati-hati, nggak menyadari diri gitu, nanti bisa jatuh ke sana. Artinya dari kalau kita bicara kepemimpinan dari romo yang satu dengan romo yang lain juga bisa jadi punya style kepemimpinannya masing-masing. Gitu. Kalau dari romo sendiri terkait dengan kepemimpinan, apa yang romo pelajari dari pengalaman memimpin gitu ya? Ya dari pengalaman memimpin tuh yang penting kita melibatkan dan partisipasi semua. Ya paling tidak sebagai romo-romonya, saya dengan romo rekan, itu bagaimana kita bisa kerjasama, lalu saling bisa membagi tugas bersama kan itu. Lalu kalau di gereja namanya Dewan Paroki, itu pengurus paroki yang membantu kami para romo nih. Nah ini juga harus bisa kerjasama. Kita bagi-bagi tugas, kan semuanya sudah diatur nih, ada buku pedomannya. Tugasnya apa. Nah ini kan kalau kita nggak mengacu pada pedoman yang ada, nanti susah. Bagaimana menjaga, kalau dari pengalaman Romo gitu ya, menjaga komitmen orang-orang lain untuk terus, artinya dalam bekerja sebagai kita sebagai pemimpin, ada orang-orang kita pimpin, membantu menjaga komitmen mereka. Kalau dari pengalaman kepemimpinan Romo
Ya, yang penting begini, kalau saya komunikasi ya. Komunikasinya terus dijalin dengan baik, lalu saling support, ya, saling support satu sama lain, saling mengingatkan juga. Kadang kan lupa, ya ini ada tugas ini gitu. Jadi katakanlah sekarang kan udah gampang dengan grup-grup itu ya. Kita dengan grup ini sehingga di grup kita bisa bicara di situ. Begini kita ini gitu. Itu. Jadi ini ada peran keagamaan gitu ya, dan ada peran berorganisasinya juga. Oh iya, Kan betul. gitu. Kalau Romo kan seperti itu gitu ya. Ya, Artinya, betul. Tadi yang sebelum tadi tapi kan saya juga sempat tanya-tanya juga gitu kan, bahwa kan berbeda antara kayak kalau pendeta itu ya di gerejanya masing-masing lah gitu ya. Dan kalau Romo tuh ada peran atau tanggung jawab dari sisi organisasi juga ada, karena terkait dengan terkoordinasi dengan sampai keuskupan juga gitu kan. Jadi makanya tadi yang Romo share juga ada sampai ya tadi belajar keuangannya juga seperti apa mengelola, karena ada perannya berorganisasi cukup besar gitu. Betul. Jadi itu yang memang waktu saya dulu masuk di dalam kepengurusan membantu Bapak Uskup, ya. Kalau di dalam gereja Katolik namanya kuria keuskupan itu pimpinan utamanya uskup, lalu ada wakil uskup itu Vikjen, Vikaris Jenderal, kemudian sekretaris, sekjen, lalu ekonom atau bendahara. Nah, saya ekonom atau bendahara itu jabatan saya waktu itu. Kemudian Vikaris Yudisial itu di hukum gereja. Nah, itu di situ kita mengorganisasi semua gereja-gereja Katolik yang ada di bawahnya. Gitu. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta ada sekarang itu sekitar 50 atau 60 gereja. Nah, itu menyusun pedoman, aturannya dan sebagainya dan bahkan tidak hanya, jadi kita mengharapkan semua romo-romo itu tahu. Maka waktu itu kita selenggarakan kursus manajemen. Gitu. Terus spiritualitas pelayanan. Terus dikursusin tentang keuangan, bagaimana mengelola keuangan gereja, paroki seperti itu. Supaya para romo ini tahu gitu, tidak hanya memimpin ibadah saja gitu loh. Tapi karena dia juga ibaratnya sebagai pemimpin jemaat, tapi juga pemimpin organisasi, lembaga keagamaan yang adalah gereja, harus tahu gitu. Nah, itu yang kita siapkan, makanya diberi pembekalan dalam OGF tadi, ongoing formation tadi, gitu. Maka disiapkan. Waktu itu saya juga mau masuk sebagai bendahara, ya karena itu sesuai dengan latar belakang saya sebagai seorang lulusan akuntansi, ya, lalu diminta untuk mendalami lagi, makanya saya kuliah magister finance gitu, untuk supaya dia tahu tidak tergantung awam gitu, nggak semata-mata tergantung awam, tapi kita juga tahu sebagai seorang imam, sebagai seorang romo, bahwa awam juga membantu kita gitu, tapi kan kita juga harus tahu apa di dalamnya gitu, kayak apa sih tentang manajemen. Kalau yang sekretaris ya mereka disiapkan, mereka juga ambil magister manajemen, nanti konsentrasinya SDM, gitu. Terus ada lagi yang kalau yang vikaris yudisial ini kan hukum gereja, maka dia juga dokter hukum gereja, gitu, sesuai dengan bidangnya, supaya ya memang ngerti gitu, tahu, gitu. Ini menarik, saya belajar banyak banget nih sekarang nih. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih Romo. Ingin secara umum juga, saya suka tanya tentang kegagalan, karena kita semua pasti juga pernah dalam perjalanan kita ada naik turunnya tadi itu kan, ada kegagalan pasti pernah kita lalui gitu, dan mungkin akan terus kita lalui dari waktu ke waktu. Tapi kalau melihat mungkin secara filosofis dulu gitu, mungkin Romo melihat kegagalan tuh seperti apa? Kalau
Gagal bagi saya itu kan sebagai kesempatan ya, kesempatan kita untuk melihat kembali apa yang kita lakukan, dan dari situ kita menyadari, oh berarti aku ada yang kurang di sini, maka aku harus memperbaiki dan aku harus bangkit lagi dari situ. Itu yang saya lihat dari pengalaman gagal ya, karena gagal itu ya kalau dalam peribahasa atau istilah-istilah kan seringkali kan orang mengatakan gagal itu kan sukses yang tertunda gitu kan. Tapi ya itu ada benernya gitu. Artinya bahwa yang penting apa? Aku menyadari bahwa oh aku ini gagal. Yang penting jangan menyerah. Bahwa di situ menjadi kesempatan bagi saya untuk lihat kembali. Oh ya, berarti ini ada yang kurang dari yang aku lakukan. Oh berarti ada yang mungkin salah dari yang aku lakukan sehingga aku mengalami kegagalan. Nah dari situ aku bisa belajar dari situ. Maka sangat penting sekali ketika saya waktu itu artinya ditugaskan sebagai ekonom. Padahal saya waktu itu masih sangat junior sebagai seorang romo. Baru 4 tahun jadi romo. Itu sudah masuk di istilahnya kalau di gereja itu kan waring 1 gitu ya. Karena membantu Bapak Uskup di bidang keuangan. Nah itu kan pertanyaan saya waktu itu, kok saya ya? Kan ada romo-romo senior yang lain, yang lebih senior, romo yang mungkin yang lebih mampu gitu kan, yang lebih mampu dari saya. Saya baru 4 tahun, belum punya banyak pengalaman kan gitu. Tapi dari situ yang selalu saya pegang adalah kata-kata Bapak Uskup itu mengatakan bahwa gak usah takut gagal. Kalau salah, ya nanti kita evaluasi gitu. Kita jadi jangan pernah takut untuk melakukan gitu. Kalau nanti keliru atau apa ya nggak apa-apa, kita evaluasi. Dari situ kan kita jadi tahu kan gitu. Itu yang menjadi pegangan saya. Itu makanya udahlah saya diberi tanggung jawab ini, saya dipercaya, maka saya akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Gitu. Kata pertama yang tadi Romo sampaikan ketika bicara soal kegagalan adalah kesempatan, dan itu menurut saya menarik sekali perspektifnya. Yang pertama adalah kesempatan itu kan peluang ya. Peluang gitu. Jadi kegagalan adalah peluang. Itu kata pertama adalah itu sangat menarik. Tadi terkait tadi sempat ragu juga bisa apa enggak secara umum mungkin apa yang Romo pelajari mungkin saran untuk membangun kepercayaan diri juga gitu. Kadang kalau tadi kan nggak semua orang dapat pimpinan yang juga istilahnya ngayomi gitu kan kadang-kadang. Nah kalau dari diri kita sendiri, dari pengalaman Romo, apa yang bisa kita lakukan kalau seandainya kita masih mungkin ya belum percaya diri sama kemampuan kita untuk membangun kepercayaan diri, ada nggak saran dari Romo? Nah sekarang gini, saya ingat ketika saya belajar manajemen untuk para Romo itu, kalau zaman dulu kan kita belajarnya itu SWOT ya, ya kan? SWOT, ya kan? Strength, weakness, opportunity, threats. Iya kan? Kekuatan, kelemahan itu ya. Nah sekarang kita nggak itu lagi. Kita SWAR. 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 OAR. O-nya jadi adalah O-nya opportunity juga. Opportunity kan kesempatan kan. Terus R-nya result, hasil. A-nya SWAR. S itu kan tetap strength. Weakness. Terus kayaknya bukan W. SOAR. SOAR. Strength, opportunity. A-nya apa ya tadi? Kalau T-nya R-nya result kan? Dan appreciation. Appreciation. Apresiasi itu penting. Ya jadi kita udah, karena apa? Kita nggak mau melihat dari sisi kelemahan, bahwa kita itu punya peluang, kita punya kekuatan, kita punya orang butuh diapresiasi dengan itu gitu, dan akhirnya ada hasil di sana. Hasilnya seperti apa? Dari situ kan akan nampak kalau nanti ini kita bisa
bisa evaluasi, kita bisa oh berarti di sini saya ini. Jadi satu kesadaran itu karena akan beda ketika kita menilainya kok kelemahan sih gitu, itu kan negatif. Jadi menilainya kan negatif. Jadi seolah aku nggak mampu, aku ini kan gitu. Maka tadi kan ketika saya mengalami kok aku ya, aku kan begini, aku gini kan gitu. Tapi saya lalu melihat kata-kata Bapak Usut tadi mengatakan nggak usah takut. Kalau salah ya nanti dibenerin, gitu. Kalau nanti keliru salah dibenerin. Kalau ini ya kita evaluasi lagi kan gitu. Sehingga kan kita bisa nanti lihat dari hasil itu kan akan ketahuan. Oh ini baik, berarti kita pertahankan. Oh ini ternyata kurang, berarti kita nggak bener nih. Kita masih perbaikin ini soal yang ininya kan gitu. Nah kalau tadi apa yang membangun kepercayaan diri tadi, seandainya kita nggak, kalau tadi kan ada pimpinan yang ngayomi juga gitu, seandainya, tapi dari diri kita sendiri, seandainya kita ada dalam lingkungan yang mungkin pimpinan kita ya tidak ngayomi tadi gitu misalnya, bagaimana kita membangun kepercayaan diri tadi mungkin? Ya kalau bagi saya itu tadi, saya tetap menjalankan tugas-tugas saya dengan baik. Yang penting itu tadi, jadi jangan tergantung atau terpengaruh dengan yang namanya penilaian-penilaian orang. Aku membangun ya, sekarang aku diberi kepercayaan ini, aku mencoba untuk ini gitu. Jadi jangan, kadang kan orang kan waduh udah takut deh dengan yang ini gini gitu. Enggak, aku pokoknya nih. Dan pedoman saya itu tadi, nggak usah takut salah nanti dibenerin. Kalau ini bisa kita evaluasi lagi, itu menjadi motivasi bagi saya, gitu. Untuk aku nggak minder, aku jadi nggak takut, gitu. Oh nanti bisa kok. Dan itu saya terapkan di dalam organisasi di mana saya pimpin di gereja, gitu. Jadi ya udah kita mulai aja, kita coba, gitu. Kita coba, nanti kita lihat, kita evaluasi, itu penting. Daripada kita hanya jatuh dalam omongan, dalam diskusi tapi nggak melakukan apa-apa, kan belum tahu hasilnya juga kan. Maka result itu juga penting. Kita lihat dari situ buah-buahnya apa. Maka seringkali juga secara rohani itu kan, Romo gimana saya bisa melihat kalau ini itu benar Tuhan kehendakin gitu ya, benar ini dibimbing oleh Roh Kudus. Buahnya aja dilihat, saya bilang gitu. Hasilnya apa? Baik atau nggak baik? Kamu makin happy, bahagia, atau kamu malah nggak, kamu sedih, kamu susah? Dilihat dari hasilnya. Termasuk ketika kita ambil keputusan, kalau ternyata keputusan kok aku jadi tenang ya, berarti itu benar. Bimbingan dibimbing oleh roh yang baik oleh Tuhan. Tapi ketika kok aku nggak enak ya ini, nah pasti ada something nih. Itu ukurannya di situ kalau saya. Aku ketika ambil keputusan nyaman nggak dengan keputusan saya itu? Aku menjadi tenang nggak dengan keputusan saya itu? Aku jadi happy nggak? Buahnya baik nggak dirasakan oleh orang lain? Sukacita nggak aku? Gitu. Itu dari buahnya kita lihat, resultnya. Gitu. Ini bicara soal buah, soal hasil. Pertanyaan terakhir saya mungkin. Bicara soal sukses, gitu. Ada nggak perbedaan bagaimana Romo melihat sukses dulu dengan sekarang? Mungkin lebih ke persepsi ya. Jadi persepsi sukses yang dulu sama sekarang. Kalau dulu kan orang sukses itu berarti yang keberhasilannya itu targetnya sekian, ini kan gitu. Kadang lebih dilihat daripada hasil, lebih ke kuantitas, banyaknya, kadang kan gitu. Lalu yang nampak. Padahal kesuksesan zaman sekarang bagi saya nggak yang seperti itu. Sekarang misalnya sukses bagi saya ketika saya bisa menginspirasi banyak orang, itu suatu kesuksesan. Saya nggak hanya menikmati untuk diri saya sendiri. Kalau zaman dulu kan lebih kadang kenikmatan dinikmati oleh diri sendiri. Wah, aku sukses loh, punya banyak mobil, punya ini semuanya udah nggak semua kecukupan gitu. Sukses zaman sekarang nggak seperti itu. Karena belum tentu orang yang sukses yang tadi dalam tanda kutip yang material tadi, tapi secara batinnya menderita loh.
sengsara loh, belum tentu dia dari sisi imannya gimana. Dari sisi psikologisnya dalam keluarga, jangan-jangan relasi dalam keluarga juga nggak baik. Karena apa? Dia lebih mementingkan kesuksesan tadi, yang lebih material tadi. Untuk diri sendiri tadi itu. Gitu. Dan Jadi ukuran kesuksesan dari berbagai sisi menurut saya. Ukurannya dari berbagai sisi, tidak hanya hasil yang kuantitas, tapi ya kualitasnya. Kemudian dinikmati banyak orang, tidak hanya diriku saja. Gitu. Lalu semakin banyak orang terinspirasi dengan apa yang aku lakukan. Gitu. Dan bicara soal bermanfaat dan dinikmati oleh banyak orang, insya Allah apa yang Romo share di sini juga dinikmati oleh semua yang menyimak. Semoga. Termasuk saya sendiri, saya juga belajar banyak dari apa yang Romo share. Saya terima kasih luar biasa banyak, Romo sudah meluangkan waktunya, energinya datang dari Cikarang ke sini. Ini kita rekaman di Bintaro, jadi ini nggak deket jaraknya. Jadi terima kasih banyak Romo atas waktunya, atas pembelajaran juga. Saya belajar banyak. Menurut saya apapun agama kita bisa belajar satu sama lain tentunya gitu kan. Nah ini salah satu sukses kita juga ya. Artinya sukses bagi Bang Ali. Oh ini aku mendapatkan ilmu lagi, aku mendapat pengalaman lagi. Bagi saya juga, oh ya saya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, oh ya ternyata Bang Ali paling tidak ada Bang Ali. Oh pengen tahu juga ya yang ini ternyata apa yang saya sharingkan tuh berguna juga. Dan apa yang kita bicarakan ini kan dilihat banyak orang nantinya kan. Semoga ya banyak orang terinspirasi dan mengalami kesuksesan juga gitu. Amin, benar. So terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan insya Allah semakin sukses juga ke depannya. Dan buat teman-teman semua yang nyimak, sekali lagi terima kasih juga, jaga kesehatan juga. Kita ketemu insya Allah di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.